bagaimana cara menenangkan anak versi orang tua kekinian. Cara menenangkan Masalah pada orang tua yang pengen ngambil cepatnya aja gitu loh, untuk mendiamkan anaknya, untuk mengantengkan anaknya. Oh, Punya pengalaman? secara langsung anak sendiri enggak. Ya, Anak sendiri enggak maksudnya? Secara langsung anak sendiri enggak itu apa maksudnya? punya ulangi lagi. Dalam mendiamkan anak itu terkadang gimana orang tua zaman sekarang untuk mendiamkan anaknya? Ada dua tipe. Satu, orang tua yang melek parenting, itu dia akan menggunakan seluruh tubuhnya. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk mendiamkan anaknya. Jadi dengan cara menggendong, menyayang, mengajak main kayak gitu. Tapi itu yang pertama. ya itu yang melek parenting. Aduh, lepotan parenting. Orang tua yang kedua yang menganggap instan gitu. Menggunakan segala aplikasi yang ada gitu. Iya, jadi ambil cepatnya aja. Misalnya dia mungkin orang yang berada. Oh, enggak sih, menengah ke atas lah. Menengah ke atas. Jadi langsung aja disodorin HP tuh. Tapi zaman sekarang Udah sini. menengah atas, menengah bawah, dan sampai yang bawah kayaknya sekarang semua punya handphone. Iya sih. Yang maksud tadi mungkin ada 1-2 yang nggak punya. Ya, tapi mayoritas rakyat punya. Indonesia minimal itu punya handphone satu dalam satu keluarga. Ya itulah. Mereka orang tua yang pengen cepet aja gitu, pengen anaknya cepet diem aja gitu. Ya udah langsung disodorin HP aja, dikasih HP, dikasih tontonan gitu. Jadi anaknya tuh nonton. Masa sih? Zaman sekarang itu kayak gitu. Kan ada 2 tipe orang tua. Iya di situ. Yang mayoritas kita nggak tahu ya. Cuman kalau di lingkungan kita yang bukannya sombong atau apa, cuman yang mayoritas mungkin bukan kurang ilmu, cuman kayak kurang datang gitu berita-berita ke orang itu gitu. Tapi kalau kita kan nyari. Enggak, semua orang itu tahu bahwa handphone itu bisa merusak mata, layar itu bisa merusak mata. Masa sih? Iya, semua tahu. Semua orang tua asal anaknya lama main HP, rusak mata nanti. Itu enggak sih? Walaupun dia nggak tahu teorinya, tapi dia bisa bilang rusak matamu nanti, nonton aja, main game aja di handphone itu. Bisa, ya. Tetapi terkadang saking dia frustasinya, dia sebenarnya nggak sanggup untuk bagaimana cara mendiamkan anaknya. Nggak gitu. Sebenarnya dia nggak frustasi. Dia tuh malas, capek aja gitu loh, ngerti nggak sih? Malas capek, mau udah gitu. Nah gitu. Jadi kayak dia mengambil sesuatu yang instan, kayak udah disodorin HP gitu. Dia nggak tahu bahwasanya nanti anak itu bisa kecanduan. Nah ketika anaknya udah kecanduan, udah lama main HP-nya, misalnya ketika udah usia besar gitu kan, baru di situ dia kayak kesusahan untuk mengatasi anaknya yang kecanduan HP itu. Di umur berapa anak paling kecil tahu ada orang tua yang ngasih handphone ke anak? Astagfirullahaladzim. 4 bulan. 4 bulan itu anak bisa apa? Bisa apa ya? Makan juga belum ya? Belum. Baru nengok juga. Taruh lah, mak, baru nengok lah taruh. Baru bisa melihat ya. Itu pun belum bisa cepet dia nengoknya. Maksudnya dia kalau ada yang gerak cepet tuh, dan kalau ada yang binatang kecil dia juga belum bisa nengok.
4 bulan disodorkan handphone. Iya, padahal anaknya juga nggak rewel-rewel kali gitu. Cuma ya namanya anak-anak mungkin ya menggeliat apalah. Kira-kira anaknya minta apa tuh? Ada nggak kejadian momen gitu? Ada Hah? Ada di posyandu sih bareng. Ya di ampun. posyandu. Gimana Dia ceritanya? kayaknya diumum juga. Orang tua baru. Tapi sebenarnya anaknya baik budi loh, anaknya tuh cewek gemoy gitu anaknya. Oh, gemuk, gendut. Chubby gitu. Mm-mm. Jadi dipangku sama mamanya, nggak tahu sih awal mulanya entah anak itu rewel entah enggak, tapi kayaknya sih nggak sepanjang kami di situ bareng tuh nggak ada nangis anaknya gitu. Nggak nangis. Tapi Oh berarti ya udah kayak dikasih nonton aja gitu sama orang tuanya di pangku ini dikasih nonton HP gitu. bukan karena rewel, bukan karena anaknya minta. Enggak lah, anak 4 bulan Berarti kayak dia mana cara berpikir, mintanya? berarti dia berpikir bahwa handphone itu dapat membuat anaknya itu pintar. Mungkin nggak sih? Mungkin ya nggak bisa juga dibilang nggak mungkin kan, mungkin aja. Mungkin ini kan pola pikir dia. Masalah anak ini akan pintar dengan handphone atau tidak, menurut Umah lebih banyak apanya, negatifnya atau positifnya? Ya negatif lah. Pasti ya. Sedangkan anak yang usianya udah lebih dari 4 bulan, taruhlah 2 tahun itu juga pegang handphone tuh di bawah 1 jam waktunya gitu. Dan itu harus diawasi juga kan sama orang tua. Maksudnya sesuatu yang kalau kita bisa atasi sendiri, janganlah dikasih HP gitu. Kan banyak sih sekarang mainan edukasi yang buat Offline. anak tuh tenang gitu dan Offline melatih gitu. motoriknya gitu. Oh ya, karena kan anak itu harus melatih sensorik, motorik, apa lagi? Itulah dulu. Nah itulah dulu yang tahu ya, yang ingat ya kan. Karena banyak ketika anak itu sudah nempel dengan yang namanya handphone, dengan yang namanya layar, aduh banyak kali kejadian susah lepas, dan itu semakin membuat orang tua itu jadi bingung Ya, nanti. kewalahan Pasti. Jadi orang tua itu tiba-tiba aja anaknya besar, kemudian terus anaknya dimarahi gara-gara anaknya HP aja gitu. Tapi Padahal secara nggak langsung orang tua itu sendiri yang memancing. Dari dia kecil. Kasihan anakku, kawan-kawannya main handphone, dia nggak main handphone, tak belikanlah handphone. Alasannya kayak gitu ya. Alasannya kayak gitu. Setelah anaknya dapat handphone, ngeluh lagi, wah anakku main handphone aja, paket itu 3 giga satu hari nggak nyampe sama dia, kurang malah. Jadi kan dia yang mulai, dia yang minta diakhiri, gitu nggak sih? Iya. Jadi yang baik untuk anak itu cuma, sekarang kan zamannya gadget, nggak bisa kita lepas dari itu ya. Orang tuanya main handphone kok. Ya memang teori itu nggak semudah praktek ya. Berarti Kebalik, praktek itu nggak semudah teori. ya, berarti kalau bisa jangan dikasih anak handphone, jangan kenalkan handphone, biar aja dia kenal sendiri nanti gitu. Belum tahu sih cemana ininya ya. Adik belum tahu cemana caranya, tapi adik masih berusaha nih, masih berpikir gimana caranya supaya dikenal HP tapi dia nggak terlalu tertarik sama HP. Oke. Tapi belum tahu sih gimana caranya nanti. Ya mungkin orang kan taunya handphone itu bisa main game. Anak-anak itu kan taunya gitu. Handphone itu bisa main game, bisa buka TikTok, bisa buka YouTube. Dan banyak anak-anak yang nggak tahu bahwa di handphone itu juga bisa baca buku, bisa baca Quran, bisa belajar kan.
Jadi anak-anak itu lebih condong ke game. Karena apa? Lingkungan itu faktor yang sangat sangat berpengaruh. Lingkungan, ketika kita punya kawan yang dia itu main game, kita kan penasaran. Nah, disitulah kenanya dia. Jadi Aidan juga Uma rancang bagaimana tidak nonton TV. Nonton TV enggak, karena kita nggak pernah nonton TV kan. Oke, dan tidak dilihatkan oleh layar. Memang sekali-sekali dilihatkan karena zaman sekarang video call, kakeknya, neneknya pengen lihat, itu dilihatkan. Tapi tidak ditontonkan sesuatu, ditontonkan ya kartun, karena itu sangat merusak otak ya. Iya, lagi pula mata dia tuh kalau waktu itu baca sekilas, anak itu bisa mengakibatkan dia lama ngomong, space delay. Iya. Karena tontonan itu kan gerakan cepat ya, bergerak cepat, sementara dia itu belum mampu untuk apa sih bahasa ininya lah gitu. Jadi tuh dia kayak kebingungan sendiri. Ya matanya gini memang gini kayak asik seru gitu. Iya, tapi betul. Dia jadi susah ngomong gitu sih katanya. Gitu ya. Jadi lebih bagus ajak anak bermain secara offline, belikan mainan-mainan yang offline yang banyak bisa di sih situ. mainan edukasi kayak banyak lah pokoknya kalau di sosmed itu. Sekarang itu aja. zamannya online shop. Kalau mau ngasih tontonan ke anak itu jangan layar ya, bisa bebek-bebekan naik sendiri, muter-muter itu juga tontonan ditonton anak gitu. Ada juga ayam-ayaman, enggak ada sih, ayam-ayaman yang dia bisa tek hidup, tontonan. Kasih lihat dia ayam beneran, sapi beneran, gitu, kambing, gitu kan, ngantuk wajib. Ya udahlah, itu intinya ya. Yang intinya janganlah kasih anak kita handphone, itu merusak untuk perkembangan dia, betul begitu? Iya. Oke, itu aja sih pesannya. Ya udah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.